Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan membacakannya bersama-sama silih berganti. Saya membacakan ayatnya yang ganjil. Bapak Mama saudara-saudara membacakan ayatnya yang genap. Kita baca silih berganti. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 23 mari kita baca sama-sama. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kata Yesus adalah berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau tahu isi hati kami yang paling dalam. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang yang tidak layak, tetapi Engkau sudah melayakkan kami. Hati kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang memiliki firman, Engkau yang mengartikan baik kami. Hamba-Mu adalah alat kecil yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita ini. Hamba-Mu tidak ada gunanya tanpa kuasa-Mu. Itu sebabnya Tuhan Kau mengambil alih dan Tuhan memakai mulut dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Pada waktu kami ingin belajar firman-Mu, ada satu oknum yang tidak senang dan ingin merampas kebenaran firman-Mu dari hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tolak patahkan segala kuasa-kuasa dunia roh jahat yang coba merampas kebenaran dari hati dan pikiran kami. Kami tolakkan keluar dari ruangan ini dan juga ruangan hati kami. Penuhi ruangan ini dengan kuasa-Mu. Penuhi hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan ruangan ini, pagari bentengi dengan malak-malaikat surgawi. Hamba pertaruhkan jam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah membaca firman Tuhan dari surat Yudas. Surat Yudas ini hanya satu pasal, sama dengan Filemon. Ya. Dan saya memberikan tema pada pagi hari ini, tetap mempertahankan iman yang benar. Silahkan slide-nya. Iya, tetap mempertahankan iman yang benar. Bapak Mama Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini kita sudah mendengar begitu banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini. Bahkan di Indonesia baru-baru ini terjadi demo-demo yang luar biasa, yaitu tentang Undang-Undang Cipta Karya. Nah, kita tahu bahwa pada waktu saya belum pernah membaca itu undang-undang karena katanya hanya 900 halaman. Ya. 900 halaman kita membaca berapa hari. Nah, ini yang paling anehnya, mereka yang tidak tahu dengan pasti apa isi undang-undang itu,
mereka begitu mudah dipengaruhi dan ikut berdemo. Nah, ini karena apa? Karena mereka kurang pemahaman yang benar. Mereka kurang mengerti apa itu isi undang-undang. Suatu waktu saya membuka berita dari Metro, di situ Bapak Presiden Jokowi sekilas menyatakan bahwa undang-undang Cipta Karya itu akan dikeluarkan itu untuk kepentingan pekerja, untuk kepentingan pengusaha. Itu yang saya dengar garis besarnya. Dan tidak mungkin menyulitkan. Dan kalau ada yang tidak setuju, silakan untuk menyatakan itu, diberikan kesempatan. Bayangkan, dikasihkan kesempatan harus membaca 900 halaman. Saya membaca buku 100 halaman saja satu hari mungkin ya. Sudah habis. Nah, itulah karena manusia ini cepat mendengar isu-isu dan tidak memahami dengan benar sesuatu yang didengarnya, sehingga mudah diprovokasi. Orang yang demikian, orang yang mudah diprovokasi, orang itu akan mudah ikut-ikutan aksi yang bahkan akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari tema tadi, buat tetap mempertahankan iman yang benar. Apa alasannya? Yudas di sini disebutkan, di dalam tulisannya dikatakan di dalam ayat 1 dari Yudas. Artinya bahwa tulisan ini adalah Yudas yang menulis, bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas saudara Yesus. Termasuk Yakobus, termasuk Yoses. Mereka itu orang-orang dekat dengan Yesus, setiap hari bersama-sama dengan Yesus, tetapi belum memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus itu. Yudas sudah melayani, bahkan murid-murid Yesus sudah melayani 3,5 tahun. Begitu setia. Tapi toh ada Yudas Iskariot yang menyangkal dan Petrus yang mengkhianati. Terbalik ya, Petrus menyangkal dan Yudas mengkhianati. Karena apa? Karena pelayanan yang mereka lakukan hanya sebatas pikiran-pikiran duniawi. Mereka ingin terkenal, mereka ingin dianggap wah bersama sang guru besar. Tapi pemahaman tentang siapa Yesus itu belum ada di dalam hati dan pikirannya. Itu sebabnya Yudas menuliskan suratnya ini. Surat ini ditulis untuk menguatkan iman, memperingati, menasehati kepada umat percaya untuk bagaimana mempertahankan iman yang benar. Ada 3 poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Poin yang pertama, di dalam ayat 17-19. Di situ dikatakan tidak hidup seperti orang fasik. Bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan iman? Yaitu tidak hidup seperti orang fasik. Bagaimana karakter hidup seorang fasik? Orang fasik ini dikatakan adalah orang yang hidup di luar Kristus. Orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penulis Yudas memberikan peringatan keras agar jemaat mewaspadai adanya guru-guru palsu. Adanya nabi-nabi palsu yang menjauhkan mereka dari kebenaran firman Tuhan. Orang fasik mungkin mereka
Mereka tidak menyadari sebagai umat Kristen. Karena pada waktu itu banyak orang menjadi percaya karena ketakutan-ketakutan. Mereka menjadi percaya pengikut Kristus, melayani bersama Kristus karena ingin numpang tenar. Bukan karena mereka sudah mengenal iman yang benar di dalam Yesus. Orang fasik ini dikatakan karakter hidup orang fasik ini. Di dalam ayat 17-18 di situ katanya orang yang senantiasa menjadi pengejek. Hidup menuruti hawa nafsu. Keinginan-keinginan serta selera pikiran mereka menjadi hukum hidup mereka. Bisa lihat juga di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Orang fasik di sini disebutkan di dalam ayat 6 di Yudas ini adalah orang yang suka menggerutu, orang yang suka ngomel, orang yang suka mengeluh, dan ini adalah tabiat yang buruk. Banyak. Itu sebabnya Yudas ingatkan orang-orang Kristen pada waktu itu. Nabi-nabi yang lalu sudah mengingatkan, bahkan Rasul Paulus juga sudah mengingatkan di dalam setiap tulisan-tulisannya. Itu sebabnya di sini Yudas mengingatkan kembali ciri-ciri hidup orang fasik, ciri-ciri hidup orang duniawi, orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu suka mengeluh, suka menggerutu dengan keadaan yang sedang terjadi, menyalahkan Allah. Ayat 19 di sana juga dikatakan mereka menjadi pemecah belah. Orang yang suka menggerutu, orang yang sudah mengomel, mengeluh, orang yang hidup di dalam nafsu duniawi adalah orang-orang yang suka memecah belah. Dan ini adalah sifat terburuk orang-orang Kristen. Sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus. Kenapa jemaat itu terjadi perpecahan? Karena banyak orang-orang Kristen yang masih hidup fasik, masih hidup di luar Kristus, masih hidup di luar iman Kristus. Makanya mereka memiliki tabiat atau karakter atau sifat yang sangat buruk. Kenapa mereka begitu suka memecah belah? Karena kehidupan orang-orang fasik senantiasa dikuasai iblis, senantiasa dikuasai keinginan duniawi, keinginan kedagingan, dan perbuatan-perbuatan mereka keji. Itu sebabnya Yudas secara eksplisit mengingatkan kepada orang-orang Kristen untuk tidak hidup seperti orang yang belum mengenal Kristus. Di dalam Mazmur 1 di sana juga dikatakan, tidak duduk, tidak berdiri, tidak berjalan dengan orang-orang seperti ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana posisi kita sebagai orang percaya masa kini? Apakah kita digolongkan oleh orang-orang seperti yang Yudas tuliskan di suratnya ini? Orang Kristen bertahun-tahun melayani Tuhan bertahun-tahun, tetapi kehidupan duniawi, pikiran duniawi, pemecah belah masih menghinggapi kehidupan kita saat ini. Paulus menjelaskan di dalam tulisannya Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah belah, dan itu disebutkan di sana, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Mari kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus di tempat ini, kita harus meninggalkan kehidupan fasik. Walaupun kita masih hidup di dalam dunia ini, tetapi kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan fasik harus dihindari. Kalau di dalam diri kita masih ada iri hati, masih ada perpecahan satu dengan yang lain, itu tandanya kita menjadi orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang belum ada di dalam Kristus. Karena apa? Iblis selalu mengganggu di luar pikiran kita, membujuk kita, sehingga ada perpecahan-perpecahan. Hal yang kedua, untuk dapat tetap mempertahankan iman yang benar, yang pertama, kita tidak hidup lagi seperti orang fasik. Yang kedua, kita melihat di situ, kita harus membangun kehidupan rohani yang mantap. Saya mencari gambar itu, kalau Bapak Mama Saudara lihat di gambar di situ, itu pasti semua tahu ya. Orang membuat periuk ya. Dari tanah liat dibentuk ya. Nah, dia bentuk dengan kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Nah, kalau dia retak sedikit, dia akan ganti lagi. Dibangun, membangun yang bagus, membuat yang bagus. Yudas menuliskan di akhir zaman ini, orang Kristen harus membangun kehidupan rohani yang mantap untuk mempertahankan iman yang benar. Karena di situ dituliskan bahwa di akhir zaman orang jahat semakin jahat. Tetapi walaupun orang semakin jahat berbuat jahat, Yudas katakan bahwa harus orang sudah percaya kepada Kristus harus menjadi lebih baik daripada orang yang berbuat jahat. Iblis semakin giat untuk menyesatkan orang. Iblis terus menerus ingin menjatuhkan. Tetapi seperti tukang periuk terus dengan penuh kesabarannya membentuk Allah di dalam Kristus. Ingin membentuk kehidupan rohani kita untuk semakin hari semakin baik. Yang mungkin ada cuil sedikit, nyimpang sedikit, diganti yang baru. Karena Allah adalah penjunan. Membangun kehidupan rohani yang mantap, hal yang pertama di dalam ayat 20-21 itu, yaitu membangun iman yang paling suci. Dalam 1 Korintus 3 ayat 12 di sana. Apa itu membangun iman yang paling suci? Iman yang paling suci adalah iman yang teguh. Iman yang tidak tergoncangkan dengan apapun. Meletakkan dasar yang kokoh, iman yang sehat. Dengan hati yang tulus dan lurus. Itu adalah iman yang suci. Iman yang suci harus dibangun terus menerus. Kita melihat Abraham. Di situ dikasih contoh Abraham. Nuh. Iman yang tulus. Memiliki iman yang tulus, Abraham terus dibentuk oleh Allah. Tapi dia siap. Iman yang tulus. Membangun iman yang paling suci. Yang kedua, membangun kehidupan yang mantap atau rohani yang mantap dibuktikan bahwa membangun hidup di dalam doa, berdoa dalam Roh Kudus.
Doa di sini dikatakan adalah nafas hidup orang percaya. Doa membuat iman seseorang semakin kuat, semakin teguh. Doa yang paling berhasil dikatakan bahwa doa di dalam nama Yesus Kristus. Doa yang tulus. Doa di dalam roh. Kita melihat Hana di dalam 1 Samuel 1 ayat 10. Membangun doa itu bukan karena terpaksa. Harus dipaksa, harus berdoa. Tetapi tiap-tiap hari memiliki jam doa. Hana berdoa dengan iman. Berdoa dalam roh sampai hanya komat kamit. Pada waktu itu kalau perempuan berdoa di rumah Allah dan hanya komat kamit, itu sudah dianggap perempuan yang tidak benar. Tapi begitu pedihnya hati pengakuannya, dia ingin membangun hubungan kepada Allah. Kita melihat juga Nehemia, karena pedih hatinya mendengar umat Israel mengalami penderitaan di tanahnya sendiri, dia juga membangun doa kepada Allah. Yesus mendekati orang-orang yang terpinggir, yaitu perempuan Samaria, perempuan yang dianggap paling hina, paling berdosa. Tetapi Yesus mendekatinya. Dan Yesus menjelaskan bagaimana harus berdoa di dalam roh dan kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dulu perempuan ini kalau berdoa di gunung-gunung, kiblatnya harus di Yerusalem. Tetapi Yesus katakan bahwa kiblat berdoa, hati yang tulus langsung kepada Allah. Dimanapun tempatnya, Allah kita di dalam Yesus Kristus, Allah yang mendengar. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Segala kejahatan yang belum diselesaikan di dalam Kristus, itu akan menghalangi iman kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh. Mungkin kita berdoa sebagai satu kebiasaan saja. Ya, orang Kristen harus berdoa, iya berdoa. Tapi itu tidak menumbuhkan iman. Banyak pendoa-pendoa hidup di dalam doa pagi siang malam. Tetapi kita melihat karakternya masih karakter duniawi. Di ayat pertama tadi, poin pertama. Karena apa? Itu hanya memenuhi syarat agama. Banyak orang-orang dunia berdoa dengan 5 waktu dan semua setiap hari. Tapi toh rohaninya tidak bertumbuh. Kehidupan rohaninya masih kehidupan duniawi. Menjadi orang-orang yang bengis, orang-orang yang kejam, orang-orang yang provokator. Dunia ini, Indonesia sedang menghadapi, bahkan Indonesia dunia menghadapi provokator-provokator. Itu sebabnya harus tahu kebenaran yang benar sebelum melakukan sesuatu hal. Iman, kehidupan rohani kita harus mantap, dibangun dengan bimbingan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh.
Barang siapa menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Berdoa dalam roh dan kebenaran. Tetap memelihara diri dalam kasih Allah. Bagaimana memelihara diri dalam kasih Allah? Yaitu memelihara anugerah kasih terhadap Allah dan tindakan kegiatannya, semangat di dalam jiwa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hati-hati agar tidak menjauhkan diri dari kasih Allah. Hati-hati agar tidak menyenangkan diri kita sendiri, menyenangkan hati orang tanpa tahu kebenaran. Dengan doa yang dipenuhi kuasa Roh Kudus akan membuat rohani mantap, semakin mantap. Itu sebabnya ada istilah, orang Kristen semakin dibabat semakin merambat. Karena apa? Karena orang Kristen itu hanya berdoa menangis di hadapan Tuhan. Disakiti tidak balas menyakiti. Itulah orang Kristen yang hidup di dalam Roh Kudus, dalam doa. Tidak saling menggigit, menelan, memprovokasi, memecah belah. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita harus tetap mempertahankan iman yang benar? Yang ketiga, ayat 22 sampai 23, harus mampu mengekspresikan kasih dengan benar. Ya. Mampu mengekspresikan. Poin yang ketiga, ya. Itu kedua, ya. Yang ketiga, ya. Ya, saya cari gambar itu, ya. Kasih di situ, saling memegang erat. Bagi suami istri, pegang tangan. Atau bagi calon-calon pengantin itu pegang tangan, ya. Kalau baru calon-calon pengantin, wah pegang tangan kuat-kuat. Atau baru menikah, masih berpegangan tangan kuat-kuat. Nanti setelah menikah, habis menikah 1-2 bulan mungkin sudah lepaskan. Malu pegang istrinya. Pada waktu pacaran pegang kuat-kuat. Bukan seperti itu. Ya. Ekspresi kasih dengan benar. Di dalam ayat 22-23 Yudas menuliskan siap untuk dapat menginsafkan orang yang tersesat. Siap menginsafkan orang yang tersesat. Tadi karakter hidup orang di akhir zaman. Iri hati, dengki dan sebagainya. Mereka mencintai diri sendiri. Dan apalagi ditambah situasi COVID-19. Apakah siap untuk menginsafkan, mengingatkan, menunjukkan kasih kepada mereka yang masih ragu-ragu. Ragu-ragu tentang apa? Tentang kasihnya kepada Kristus. Iman yang benar adalah iman hanya kepada Kristus yang sudah mati di atas Kalvari. Dan Dia satu-satunya jalan untuk masuk surga. Tidak ada iman yang lain. Banyak orang berpikir beriman kepada pohon-pohon besar, beriman kepada roh-roh nenek moyang. Itu tidak menyelamatkan. Ekspresi iman yang benar sanggup membawa orang yang belum mengenal iman kepada Kristus untuk kembali beriman kepada Kristus. Mungkin ada di sekeliling
orang-orang Kristen. Yudas ingatkan karena kehidupan di zaman itu, kehidupan yang banyak tekanan. Seperti kita pada saat ini. Kalau kita melihat saudara kita yang lain ragu-ragu, ingatkan, insafkan, berusaha untuk dapat menyelamatkan orang tersesat. Dan di situ juga dikatakan merampas mereka dari api, dari dalam api neraka. Dan siap menunjukkan belas kasihan kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Kasih itu, ekspresi kasih itu dibuktikan sebagai orang percaya, tidak memilah-milah. Kalau orang itu mengasihi saya mengasihi. Kalau tidak mengasihi, orang Kupang buat apa? Yudas katakan sama saja. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, sama dengan orang yang belum percaya kepada Kristus. Yudas ingatkan, semakin orang berbuat jahat kepada kita, semakin kita mengasihi, semakin kita mendoakan. Dan bahkan mungkin harus berdoa dengan tangisan. Bagaimana dengan kita? Orang jahat pada kita, kita tambah jahat. Saya pikir kita tidak ada di sini. Mungkin di sana-sana ada. Tapi di jemaat di sini tidak akan ada. Biarpun orang berbuat jahat kepada kita, kita senyum. Kita tidak membalas. Kita mendoakan. Dan di situ di ayat selanjutnya dikatakan, bencilah pakaian mereka atau dosa mereka, tetapi jangan orangnya. Kita boleh membenci dosanya. Kalau kita membenci dosa itu, kita mendoakan, mencoba untuk mengarahkan, bukan orang yang dibenci. Minggu lalu saya khotbah sore tentang seorang pendeta yang dikatakan bahwa pendeta ini tidak mempunyai mimbar. Pendeta ini pendeta jalan-jalan. Sebelum dia ditangkap oleh Kristus, ya, dia melayani di Semarang, di orang-orang terpinggirkan. Dia tatoan itu seluruh sampai wajahnya itu, kalau kita melihat ngeri. Ya, Pak Agus Sutikno kalau tidak salah. Dari wajah sampai ya di dalam-dalam itu katanya tatoan. Kejahatan yang begitu jahat. Dia dari Jawa Timur, tapi Tuhan tangkap dia. Percaya kepada Kristus. Setelah percaya kepada Kristus, dia masuk sekolah teologi. Di sekolah teologi teman-teman masih lain heran. Kok ada makhluk aneh ya? Ada di kelas ini. Makhluk aneh karena semua tatoan mukanya. Tapi dia tidak peduli, dia tetap mengikuti. Waktu dia selesai, banyak pendeta-pendeta menolak karena tatoan semua. Tapi akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah tangkap saya. Saya akan melayani walaupun tidak punya mimbar, walaupun tidak diberi mimbar di gereja. Dia melayani di Semarang. Dia melayani anak-anak yang putus sekolah, dia kasih sponsor, dia sekolahkan. Sampai ada 150 anak-anak yang dia biayai. Tidak tahu dari mana, dari gereja tidak pernah spot dana. Dia selalu bilang, kalau saya sudah percaya pada Tuhan, saya mau menangkap orang ini. Saya yakin bahwa Yesus yang saya layani akan mempercukupkan. Dan Tuhan mempercukupkan dengan caranya. Bahkan Tuhan memberikan istri yang cantik. Luar biasa. Sampai waktu diundang di Kick Andy heran. Bapak apa profesinya? Pendeta. Dia, aduh saya sampai pusing Bapak. Tanya lagi. Oh memang tidak percaya.
Dia melayani orang-orang dianggap hina oleh masyarakat, melayani WTS atau PSK, melayani orang-orang homoseksual, melayani anak-anak jalanan, melayani orang-orang kena penyakit HIV. Dia dekati semua dan dia tidak takut. Dia melayani siapa saja, dan itu memang dia punya karunia. Tapi bagi kita yang tidak punya karunia itu jangan coba-coba. Karena apa? Melayani WTS, didugem di kehidupan malam, wanita cantik-cantik katanya. Pertama-tama istrinya juga agak cemburu. Tapi lama-lama istrinya juga ikut terjun pelayanan. Istrinya cantik, anaknya cantik. Ya. Tuhan pakai untuk merampas orang-orang yang terpinggirkan untuk boleh mendengar Injil Kristus. Di sini kata Yudas, dia mengimani, membenci dosa, tetapi dia tetap mendekati orang untuk membawa orang itu bertobat, dan memang ada bertobat. Walaupun dia tidak membawa agama Kristen, tapi setidaknya ekspresi kasih Kristus beliau ekspresikan. Mampu. Karena Tuhan sudah menangkapnya, maka dia mampu membawa kasih itu kepada semua golongan. Dan sekarang dia sudah dipanggil kemana-mana. Dia bertanya, majelis itu apa? Kok kerjamu apa? Satu kali dia tanya. Kau duduk manis saja? Ditanya. Kau lihat itu, apakah pernah menginjili di sekitar? Ya, hamba-hamba Tuhan itu kerjanya apa? Di mimbar-mimbar, oke. Tapi apakah pernah duduk bersama orang-orang yang terhina di sana? Menginjili di sana. Anak-anak muda. Di sini sudah ada anak-anak muda yang membawa teman-temannya yang dulu ya hidup kacau. Dia bawa, perkenalkan kepada Tuhan. Saya tahu di sini ada. Ya, setia kepada Tuhan di sini. Bapak Mama sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tetap mempertahankan iman yang benar. Kita akan mampu di situasi akhir zaman ini, mampu mempertahankan iman yang benar, jikalau kita tidak hidup lagi seperti orang fasik, meninggalkan dosa-dosa perpecahan, iri hati, kebencian, tidak mau mengampuni. Yang kedua, membangun kehidupan rohani kita semakin hari semakin mantap. Kalau kita menanam pohon, kita pasti mau siram supaya pohon itu semakin hari semakin bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tetapi berbuah. Menanam pohon mangga di Stik itu ya, jemaat sudah buahnya sudah ada, kita nikmati setiap tahun. Jemaat di sini nanam pohon mangga di Stik sekarang, ya, pasti kalau tidak berbuah potong. Kehidupan rohani di akhir zaman ini kita mendapat tantangan-tantangan. Apakah rohani kita bertumbuh di dalam rohani yang baik, yang benar, yang mantap? Dan yang terakhir, mampukah kita mengekspresikan kasih yang tulus, kasih yang benar? Ya, memang ada macam-macam kasih. You mengasihi, saya mengasihi. You tidak mengasihi, saya tidak mengasihi. Bukan seperti itu. Tapi kasih yang benar, kasih yang dari Kristus. Kita sudah terima kasih yang terus Kristus dengan cuma-cuma. Tunjukkan. Bergaulah dengan siapapun. Bawalah mereka untuk mengenal kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah kami renungkan bersama-sama. Di akhir-akhir zaman ini banyak orang
Kristen, mengaku Kristen, memiliki agama Kristen, tetapi masih hidup di dalam keduniawian, hidup di dalam daging, hidup di dalam kebencian, hidup di dalam pesta pora, kemabukan, perselisihan, iri hati, dan sebagainya. Kehidupan-kehidupan lama yang akan membuat pecah belah jemaat Tuhan akhir-akhir zaman ini. Tuhan, tolong kami yang sudah diingatkan lewat firman-Mu, supaya kami tidak hidup fasik lagi seperti kami belum mengenal Kristus. Dan biarlah kami juga bertumbuh iman kami, mumpuk iman kami lebih baik, rohani kami lebih baik dengan mantap dalam doa-doa kami yang tulus kepada Tuhan. Mendoakan orang-orang benci kami, mendoakan orang-orang yang belum percaya, dan terlebih doa itu kami ekspresikan dalam kasih yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pekerjaan kami masing-masing. Biarlah Kristus nyata bagi kehidupan kami. Apapun pekerjaan kami, jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah kasih Kristus nyata, sehingga nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran-Mu dengan keterbatasan hamba. Tapi Roh-Mu yang kudus akan terus memampukan menerjemahkan di hati pikiran jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih menanti kedatangan-Mu Tuhan, akan tampil pengecek-pengecek. Tuhan ajarkan kami untuk terus mempertahankan iman yang benar. Kami tidak mudah goyah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami dikuatkan lewat puji-pujian, kami dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu, juga kami dikuatkan lewat doa-doa. Khususnya kami dikuatkan satu anak Tuhan yang sudah siap untuk dibaptis hari ini. Tuhan terus teguhkan imannya, supaya pada waktu dia dibaptis, mereka boleh kuat kembali ke tengah-tengah keluarga, boleh kuat imannya, dan tetap mempertahankan iman yang benar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi ini. Kembalikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing, ke rumah tangga mereka masing-masing. Kembali ke pekerjaan mereka masing-masing sepekan yang akan datang. Biarlah mereka juga dapat melakukan setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka dengan kekuatan kuasa kesehatan yang daripada Tuhan. Sehingga mereka juga boleh menjadi berkat, nama Tuhan diagungkan, dan boleh kembali minggu depan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Sebelum mereka kembali ke tengah keluarga masing-masing, arahkan hati dan pikiran jemaat Tuhan, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang akan terus menopang kehidupan, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati di atas Kalvari untuk menebus dosa-dosa dan menyelamatkan kami, serta tuntunan dari kuasa Roh Kudus akan terus menopang kehidupan kami mulai saat siang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Dan berkat ini kami terima penuh di dalam nama Yesus sumber berkat. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Surga dan bumi pujilah.
akan jemaat duduk kembali dan saat teduh sejenak.